Ini kalau misalkan kita cek di sini 2024, ini adalah berarti saya nggak bisa nih untuk mendaftar. 2023 ini kemungkinan saya nggak bisa ya untuk mendaftar. Nah ini. Sobat calon guru semuanya, di sini nanti hanya ada 4 kategori pelamar yang bisa mendaftar P3K Guru 2024. Dan di sini nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut, yaitu untuk pembagian kategori pelamar P3K Guru 2024 itu kira-kira seperti apa. Apakah guru swasta bisa mendaftar P3K Guru 2024, dan juga TMT minimal guru honorer berapa yang bisa mendaftar P3K Guru 2024. Tentunya nanti teman-teman bisa mengecek untuk TMT dan juga terdaftar di Dapokdik itu sejak kapan, dan apakah nanti kita bisa mendaftar atau enggaknya pada seleksi P3K Guru 2024 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk kategori pelamar pada seleksi P3K Guru 2024 itu kira-kira adalah yang seperti ini ya. Ini merupakan paparan dari Kemdikbudristek teman-teman. Nah di sini kita coba cek, yaitu untuk nantinya yang bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024 ini terdiri yang pertama yaitu pelamar prioritas. Nah disitu sudah sekaligus diurutkan ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah pelamar prioritas, kemudian yang kedua itulah guru XTHK 2, kemudian yang ketiga ini ada guru non ASN, yang keempat ini ada lulusan PPG teman-teman. Nah di sini kita bahas dulu mulai dari yang pertama ya, yaitu yang nanti akan bisa masuk dalam kategori pelamar seleksi P3K Guru 2024, yaitu pelamar prioritas. Itu artinya guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru di instansi daerah ya tahun 2021, dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K pada periode sebelumnya. Nah ini untuk yang teman-teman sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Di sini kalau misalkan kita rinci pada Kemenpan RB ya, di sini terbagi ke dalam 4, yaitu di sini untuk teman-teman dari P1 atau yang sudah lulus passing grade ini adalah yang pertama dari guru XTHK 2, kemudian guru non ASN, kemudian lulusan PPG, dan juga guru swasta. Nah di sini bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apakah guru swasta bisa mendaftar P3K Guru 2024, di sini disampaikan dari Kemdikbudristek bahwasanya guru swasta tidak dapat mendaftar pada tahun ini ya untuk seleksi P3K Guru. Kalaupun ada guru swasta yang bisa mendaftar, itu adalah guru swasta yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah nanti teman-teman yang sudah lulus passing grade dari 4 kategori ini masuk dalam kategori urutan pertama ya, yang nanti bisa mendaftar, dan juga sekaligus untuk urutan pengisian formasi. Dan selanjutnya setelah dari teman-teman pelamar prioritas, ini untuk yang pertama yang bisa mendaftar yaitu pelamar prioritas atau guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Apakah yang lulus passing grade tahun 2022, 2023 ini bisa masuk P1? Tentu saja tidak ya. Yang dianggap sebagai P1 itu adalah yang sudah lulus seleksi atau lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Nah kemudian untuk kategori kedua yaitu guru XTHK 2. Siapa itu guru XTHK 2? Yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database XTHK 2 BKN dan masih aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kalau misalkan teman-teman masih mungkin statusnya THK 2 namun mungkin sudah tidak aktif mengajar pada sekolah negeri, maka teman-teman nanti tidak masuk ya dalam kriteria yang di sini. Kemudian yang kriteria ketiga itu adalah guru non ASN, dan untuk guru non ASN di sini terbagi ke dalam 2 kategori lagi. Yang pertama yaitu guru yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN. Ini hasil pendataan non ASN tahun 2022 kemarin ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman kemarin pernah ikut pendataan tenaga non ASN dan mungkin hasil verifikasi validasinya ini kalian termasuk di dalamnya. Dan di sini syaratnya untuk guru yang terdaftar di database BKN ini harus masih aktif ya mengajar pada sekolah negeri atau masih aktif mengajar pada instansi pemerintah.
Ini. Kemudian untuk urutan berikutnya yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya. Meskipun teman-teman tidak masuk di data BKN, kalau misalkan kalian itu bekerja di sekolah negeri, maka masuk dalam kategori yang bisa mendaftar pada seleksi PTKK Guru 2024 ini. Nah, di sini syaratnya apa? Syaratnya itu aktif mengajar paling sedikit itu adalah 2 tahun atau 4 semester ya. Ini secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat nantinya itu mendaftar. Jadi teman-teman yang guru sekolah negeri ini harus aktif ya, terdaftar minimal 2 tahun atau 4 semester dan masih aktif mengajar hingga saat ini. Nah, kemudian untuk TMT-nya itu kira-kira minimal berapa, tahun berapa, dan juga bulan apa. Dan kalau misalkan di sini kita simak kembali yaitu paparan dari Prof Nunu ya. Ini ketika itu kegiatan ngopi bareng di tanggal 27 Agustus ini disampaikan bahwasannya di sini nanti untuk teman-teman yang pertama ya, untuk guru swasta kan di sini nggak bisa mendaftar nih. Kecuali guru swasta yang sudah lulus passing grade tidak bisa mendaftar P3K 2024. Kalau misalkan teman-teman guru swasta yang sudah lulus passing grade, kalau misalkan kalian saat ini masih bekerja di sekolah swasta, maka syarat untuk bisa mendaftar teman-teman nanti P1 swasta bisa mendaftar P3K Guru 2024 ini harus mendapatkan surat izin dari yayasan. Kalau misalkan P1 swasta sudah nggak mengajar, gimana nih izinnya? Izinnya nanti teman-teman bisa mendapatkan dari Dinas Pendidikan ya. Dan berikutnya di sini terkait tentang TMT tadi ya. TMT untuk yang guru non ASN di sekolah negeri itu kan 2 tahun nih, minimal 2 tahun atau 4 semester. Nah, di sini dari Prof Nul disampaikan bahwasannya untuk TMT per Oktober 2022 ini sudah masuk dalam kategori 2 tahun ya atau 4 semester. Nah, kalau misalkan kalian mungkin mengecek saat ini di Dapodik ya, atau mungkin juga di info.gtk.kemdikbud.go.id, kalau misalkan teman-teman itu TMT-nya minimal bulan Oktober 2022, teman-teman nanti insya Allah bisa masuk dalam kategori yang bisa mendaftar ya untuk guru sekolah negeri. Nanti masuknya di kategori guru non ASN di sekolah negeri. Namun kalau misalkan kemarin kita menyimak yaitu sosialisasi terbaru itu kok di sini bukan Oktober ya, tapi bulan Juli 2022. Nah, semoga saja nanti teman-teman yang setelah Juli 2022 alias Oktober ini nanti bisa ya untuk mendaftar dan juga masuk dalam kategori yaitu di sini guru non ASN di sekolah negeri yang aktif mengajar selama 2 tahun. Ini teman-teman. Kemudian untuk di sini nanti jika teman-teman tidak terdata di database BKN, jadi nanti kalian masuknya di kategori ini ya. Nggak terdata di database BKN, tetapi terdatanya itu hanya di Dapodik saja, minimal 2 tahun atau 4 semester, nanti tetap bisa mengikuti seleksi P3K Guru 2024. Nah, ini kemudian untuk yang keempat yaitu kategorinya lulusan PPG ya. Nah, lulusan PPG yang dimaksud itu adalah teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah, terdaftar pada Pangkalan Data Database Kelulusan PPG Kemdikbudristek. Namun di sini teman-teman yang dimaksudkan dengan lulusan PPG itu adalah lulusan PPG yang belum masuk di Dapodik. Ini ya, kalau misalkan kalian lulusan PPG tapi melakukan atau mengikuti honorer, atau mungkin kalian lulusan PPG tapi bekerja sebagai guru honorer yang sudah masuk Dapodik. Kalau misalkan masa kerja kalian kurang dari 2 tahun, ini nanti kalian nggak bisa mendaftar ya. Jadi saya sarankan kalau misalkan kalian lulusan PPG saat ini di Dapodik ya sebaiknya kita tinggalkan saja ya ke Dapodiknya supaya nanti kita bisa masuk dalam kriteria yang keempat. Kalau misalkan teman-teman Dapodiknya itu mungkin lebih dari 2 tahun ya, ini boleh-boleh saja ya. Nah, ini adalah untuk kategori pelamar pada seleksi P3K Guru 2024. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya terkait tentang penghitungan dari masa kerja yang minimal 2 tahun atau 4 semester itu kira-kira diperolehnya itu dari mana? Apakah dari TMT, apakah dari SK atau penugasan? Nah, teman-teman di sini bisa mengeceknya. Kalau misalkan di sini tampilannya kalian nggak bisa mengecek ya, karena ini adalah tampilan yang dimiliki oleh admin Dinas Pendidikan. Jadi misalkan di sini adalah saya tuh sejak tahun 2019 di sini tahunnya, kemudian SK-nya sekian, kemudian ini untuk tahunnya TMT-nya 2017. Maka di sini nanti kita bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau misalkan teman-teman pindah dari sekolah swasta, pindah ke sekolah negeri, TMT yang dari sekolah swasta itu kemungkinan besar untuk tahun ini tidak bisa include ya. Karena yang dimaksudkan untuk 2 tahun itu adalah bekerja yang ada di instansi pemerintah.
Nah ini kalau misalkan kita cek di sini 2024, ini adalah berarti saya nggak bisa nih untuk mendaftar. 2023 ini kemungkinan saya nggak bisa ya untuk mendaftar. Nah ini 2023, kemudian di sini untuk tanggal surat tugasnya kemungkinan ini adalah pindahan dari guru sekolah swasta ya. Nah ini kemudian di sini, nah kira-kira adalah seperti itu. Dan terkait tentang mekanisme seleksi dan juga urutan perankingan, ini untuk alur seleksi dari awal sampai akhir ini sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan bisa membantu menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar video sebelumnya. Semoga tahun ini kita semua bisa lulus menjadi P3K Guru 2024 ya.